فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan terkait orang yang memutus hubungan rahim, yang pada perbuatan ini datang ancaman yang banyak. Apa saja ancaman bagi pemutus hubungan rahim, Hakif? Mendapat ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Tetap kitabnya. Taib, ayat di surat Muhammad. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Bahkan pada ayat ini bukan hanya ancaman laknat, tapi juga apa? Ada dua ancaman yang lain. Apa itu? Khairan. Pada ayat ini sebelum yang lain, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Diancam dengan ketulian dan kebutaan. Fa asammahum, Allah jadikan mata-mata mereka atau jadikan telinga-telinga mereka tuli. Wa'ama absarahum, dan Allah jadikan pandangan-pandangan mereka buta. Makanya heran kalau orang yang memutus hubungan rahim sulit menerima nasihat. Kenapa? Karena tadi telinganya tuli, matanya buta dari melihat, buta dari mengambil pelajaran. Ancaman yang lain, Anda Arif, diancam tidak akan masuk surga. Apa dalilnya? Sahih hadis dalam Sahih Muslim dari Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata qati'. Apa maknanya ini? Indah ya Ali? Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus. Maksudnya orang yang memutus hubungan rahim. Baik. Maksud tidak masuk surga ini berarti kafir? Tidak. Terus nah, kita katakan kalau dia sampai istihlal, meyakini halalnya memutus hubungan rahim, maka dia kafir dengan sebab itu sehingga kekal dalam neraka. Yang kedua, baik.
Nah, adapun jika dia seorang muslim meyakini haramnya tapi karena hawa nafsu, maka terjatuh dalam dosa besar, terancam tidak masuk surga dengan serta-merta, tidak masuk surga secara langsung, akan tapi dia akan dihukum terlebih dahulu di neraka. Baik. Juga ancaman yang lain apa? Hendaknya raga Allah akan putus hubungan dengannya. Yang lainnya apa, Abdullah? Disegerakan hukuman baginya di dunia. Makanya biasanya pemutus hubungan rahim ya hidupnya sengsara di dunia. Taib, walaupun mungkin awalnya dia bergelimang harta, akan berakhir dengan kesengsaraan. Karena memutus hubungan rahim di antara dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia. Apalagi kalau memutus hubungan dengan orang tua. Hati-hati. Jangan sekali-kali seorang anak memutus hubungan dengan orang tua. Kemudian yang lainnya apa? Iqbal. Hadisnya sahih atau dhaif? Hadisnya dhaif. Sudah berarti. Nah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, halus salafi rahimahumullah ma'a qati'ir rahim. Kondisi para salaf rahimahumullah terhadap pemutus hubungan rahim. Qala laqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yastawhishuna minal julusi ma'a qati'ir rahim. Adalah dulu sungguh para sahabat radhiyallahu anhum mereka merasa ngeri, ya takut untuk duduk-duduk dengan orang yang memutus hubungan rahim. Makanya tidak suka ada di majelis mereka orang yang memutus hubungan rahim. Karena apa? Khawatir ikut terkena azab, khawatir ikut terkena hukuman. Karena telah kita lewati pemutus hubungan rahim di antara yang disegerakan azabnya. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uharriju ala kulli qati'ir rahimin lama qama min indina. Aku betul-betul minta dengan sangat, aku tegaskan atas setiap pemutus hubungan rahim untuk segera pergi dari sisi kami. Mereka tidak ingin ada di majelis mereka ada orang yang memutus hubungan rahim. Setelah maqama min indina, yaitu untuk segera bangkit pergi. Wa nuqila 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana jalisan ba'da subhi fi halqatin. Dan dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika beliau duduk setelah subuh dalam suatu halqah, suatu majelis. Faqala anshudullaha qati'ar rahimi lama qama 'anna fa inna nuridu an nad'u rabbana wa inna abwabas samai murtajatun aw mughlaqatun duna qati'ir rahim. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk pemutus hubungan rahim agar segera berdiri meninggalkan kami. Sungguhnya kami ingin berdoa memohon kepada Rabb kami, dan sesungguhnya pintu-pintu langit itu tertutup di bawah pemutus hubungan rahim. Duna maksudnya apa? Tahta. Jadi, nah,
pintu-pintu langit akan tertutup, yang di bawahnya ada orang yang memutus hubungan rahim. Berarti makna asar ini akhwan, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud memohon, meminta dengan tegas, meminta dengan sangat dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar pemutus hubungan rahim segera pergi. Kenapa? Karena beliau ingin berdoa. Nah, kenapa disuruh pergi? Kenapa? Karena pintu-pintu langit yang di bawahnya ada pemutus hubungan rahim menjadi tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Walaqad awsa Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibnahu radhiyallahu anhum ajma'in faqala la tusahib qati'a rahimin, la tusahib qati'a rahimin. Sungguh Zainul Abidin Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu telah memberikan wasiat kepada putranya secara keseluruhan, yaitu putra-putranya secara keseluruhan. Kemudian beliau mengatakan la tusahib qati'a rahimin, jangan engkau bersahabat dengan orang yang memutus hubungan rahim. Kenapa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadhi'. Karena sungguhnya aku mendapati dia itu terlaknat di dalam kitabullah di 3 tempat. Dan berteman, berdekatan dengan orang yang terlaknat sangat berbahaya. Tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Karena orang yang dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang sangat tegas. Nah, disebutkan dalam Az-Zawajir, demikian pula dalam Hilyah, menunjukkan bahwasanya para salaf sangat membenci orang yang memutus hubungan rahim. Nah, dan di zaman kita, akhwan, banyak manusia mudah untuk memutuskan hubungan rahim hanya karena persengketaan, perebutan warisan, sengketa tanah, atau bahkan terkadang hanya sekedar ketersinggungan di antar makanan, kemudian kelirukah atau wadahnya tidak kembali, sudah marah, putus hubungan rahim. Qala al-farqu bainal wasili wal mukafi. Sekarang apa perbedaan antara orang yang betul-betul menyambung hubungan rahim dengan orang yang sekedar membalas kebaikan? Inna muqabalatal ihsani bil ihsan mukafa'atun wa mujazah. Sungguhnya mensikapi suatu kebaikan dengan kebaikan yang sama itu adalah bentuk membalas kebaikan. Ini perkara yang lumrah, yang memang seharusnya apa? Orang membalas kebaikan terhadap siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan itu perkara yang dituntut. Nah, lumrah. Walakin al-wasil man yatafaddalu ala sahibihi wa la yatafaddalu alaihi. Akan tapi al-wasil, yaitu orang-orang yang betul-betul menyambung hubungan rahim, yaitu orang yang mampu memberikan kebaikan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak berbuat baik kepadanya. Ini hakikat orang yang betul-betul menyambung hubungan rahim. Apa Iqbal hakikatnya? Nah, al-wasil
Orang yang menyambung adalah seorang yang memberikan kebaikan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak berbuat baik kepadanya. Bahkan mungkin dia berbuat buruk, suka mencaci maki, suka mengejek. Tapi untuk menyambung hubungan rahim dengannya, tetap orang ini berupaya berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, inilah orang yang betul-betul menyambung. Kita misalnya setelah mengenal sunnah, terkadang banyak kerabat yang tidak senang, ya kan? Banyak kerabat yang tidak senang setelah mengenal manhaj salaf. Taib. Nah, yang menyambung, yang kita telah mengetahui ilmu, mengetahui betapa pentingnya dan keutamaan menyambung hubungan rahim. Kita menyambung hubungan, berbuat baik kepadanya walaupun mereka mungkin membenci, walaupun mereka menyakiti. Inilah orang yang betul-betul menyambung. Bukan malah kemudian setelah kita memiliki ilmu, dia gara-gara aku mengenal salaf membenciku, ya sudah, putus saja. Nah, ini sama-sama jahil jadinya, ya kan? Bedanya apa antara memiliki ilmu yang mengenal sunnah dengan yang tidak mengenal sunnah? Setelah kita mengenal sunnah, hendaknya lebih kuat dalam menjaga hubungan rahim, bukan malah lebih bermudah-mudahan dalam memutus hubungan rahim. Keadaan kerabat yang masih awam bukan halangan untuk seorang untuk menyambung hubungan rahim. Tapi yang jelas seorang menyambung dengan kadar yang syar'i, karena memang muskilahnya pada kerabat-kerabat yang masih awam terkadang banyak hal-hal yang menyelisihi syariat, banyak hal-hal yang menyelisihi syariat yang seorang harus menjauh darinya. Oleh karena itulah upaya menyambung dengan hal yang yang sesuai syariat. Apakah itu dengan lewat telepon dan seterusnya, bertanya keadaan atau mengirim hadiah dan seterusnya. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi' walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ini dalilnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang betul-betul menyambung itu orang yang sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena ini lumrah. Ini memang keharusannya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Akan tapi orang yang betul-betul menyambung hubungan adalah seseorang yang apabila kerabatnya memutus hubungan dengannya, dia berusaha untuk menyambungnya. Baik. Wa qila li Abdullah bin Muhairiz, ma haqqur rahimi? Qala tustaqbalu idza aqbalat wa tutba'u idza adbarat. Dikatakan kepada Abdullah bin Muhairiz, apa hak kerabat, orang-orang memiliki hubungan rahim dengan kita? Maka beliau menjawab, disambut ketika datang dan tetap diikuti ketika dia pergi. Dalam artian ketika dia mau menjauh dari kita, kita berusaha tetap untuk untuk mendekati. Bukan sudahlah dia mau pergi, terserah dia mau menjauhkan, dia memutus. Tidak. Kita yang tahu ilmunya berusaha untuk menyambungnya. Baik. Qala al-wa'idu syadidu liman yuqabilul wasla bil isaati ilal wasil. Sekarang ancaman yang keras bagi orang yang membalas upaya untuk menyambung dengan berbuat buruk kepada orang yang menyambung. Baik. Dan ini banyak terjadi, apalagi kalau pernah bersengketa. Nah, kemudian ada upaya untuk menyambung hubungan kembali, untuk damai, untuk menyelesaikan masalah. Tapi ternyata malah dibalas dengan kejelekan. Ini ancamannya keras.
Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya saya ini punya kerabat." Nah, catat. Belajar mencatat yang siapa ini? Ya, siapa lagi itu? Apa namanya? Ibrahim. Ya. Siapa lagi itu? Abdullah. Baik. Nah, ini seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerabatnya. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini punya kerabat. Aku menyambung hubungan kepada mereka, tapi mereka malah memutuskan hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar dalam menghadapi mereka, tapi mereka malah berbuat jahil terhadapku, yaitu berbuat zalim. Kira-kira gimana dapat sedulur kayak gini? Dapat kerabat yang seperti ini. Nah, kalau kita kan sudahlah. Nah, tinggal saja. Tinggalkan saja. Perhatikan ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasalam, la in kana kama taqul fa ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jika keadaannya memang seperti yang kamu katakan, ini juga menunjukkan kehati-hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Menerima laporan dan menetapkan hukum. Karena terkadang laporan seseorang itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Maka sebagai hakim, ketika ditanya dalam hal seperti ini, ya kita kembalikan kepada fakta. Jika memang faktanya seperti itu, maka sungguhnya engkau seperti menyiramkan kepada mereka al-mal. Al-mal itu ar-ramadul har, yaitu pasir yang panas. Itu berarti jika memang kamu berbuat baik, mereka berbuat buruk, kamu menyambung, mereka memutus, maka engkau seperti apa? Menyiramkan kepada mereka pasir panas. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersamamu, memberikan pertolongan kepadamu selama engkau di atas usaha tersebut. Dalam artian apa? Allah akan senantiasa menolongmu. Ini juga penting, bahwasanya orang yang mengupayakan untuk menyambung hubungan rahim akan ditolong oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan Allah selama urusan-urusannya oleh Allah selama dia mengupayakan untuk menyambung hubungan. Adapun yang membalas dengan keburukan, maka ibaratnya mereka disiram dengan apa? Pasir panas. Dan ini ancaman, menunjukkan itu perbuatan dosa. Min madari qati'atir rahim, di antara kemadaratan memutus hubungan rahim. Yang pertama, qat'us silati billahi azza wa jalla wal bu'du an ridhah, terputusnya hubungan dengan Allah dan jauhnya dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita lewati pada ancaman tayyib, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah, kata rahim. Yang kedua, dhikur rizqi, sempitnya rizqi.
Nah, terlunta-lunta orang yang memutus hubungan rahim, rezekinya sempit, walaupun mungkin di tangan banyak tapi tidak terasa kebaikannya. Makanya ini juga dikuatkan dengan madarat yang ketiga, qillatul barakah fil umri, sedikitnya keberkahan pada umurnya tidak berbarokah. Kenapa? Karena dia memutus hubungan rahim. Yang keempat, ta'jilul 'uqubati fid dunya qabla al-akhirah, disegerakannya hukuman di dunia sebelum di akhirat. Bisa dengan penyakit. Nah, kaya raya bagaimanapun kalau kemudian sakitnya gula, setiap sepekan harus cuci darah 2 kali, kira-kira bisa menikmati duitnya enggak? Enggak bisa. Makan sate enggak bisa, makan bakso enggak bisa. Nah, medang susu enggak bisa, medang kopi enggak bisa. Terus untuk apa duitnya itu? Nah, ini diantara ukubah bisa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bentuk-bentuk yang lain, tiba-tiba apa? Mati tiba-tiba, mati tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa. Wal'iyadu billah. Disegerakan hukuman di dunia sebelum akhirat. Yang kelima, adamu ardi amalihi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibangun dalam hadis yang telah kita lewati kemarin. Tidak diperlihatkannya amalan, yaitu tidak diangkat dan diperlihatkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman lafaz tentang qati'ur rahim yang datang dalam hadis Abi Hurairah. Nah, telah kita lewati pada sanadnya apa? Siapa pada sanad hadis Abi Hurairah yang lalu? Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatil jum'ah. Ada siapa padanya hendak wafat? Khazraj Ibnu Uthman As-Sa'di Al-Basri. Apa derajatnya? Matruk. Naam, torika hadis. Sampai menghukumi matruk. Daruqutni rahimahullahu ta'ala dan diadaihkan oleh Syalbani hadisnya. Baik. Tapi bisa masuk dalam keumuman apa? Karena orang yang memutus hubungan rahim mesti ada sengketa, enggak? Mesti, ya kan? Kalau kita lihat di dalam hadis dalam Sahih Muslim apa? Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Dikecualikan yang diampuni dosanya, yang diangkat amalannya pada hari Senin dan Kamis, seorang yang antara dia dengan saudaranya ada perselisihan, ada persengketaan. Nah, enggak akan diangkat amalan dan enggak akan diampuni dosa-dosa sampai mereka berdamai. Nah, ini masuk. Karena memutus hubungan rahim mesti apa? Sengketa. Saya. Yang keenam, yujibu dukhulan nar. Yang keenam, berakibat masuk ke dalam neraka. Memutus hubungan rahim yang mengharuskan pelakunya masuk ke dalam neraka jika mati dalam keadaan belum bertobat. Wal'iyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk dihukum, akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketujuh, yukharribud diyaral amirah, akan apa? Merusak rumah-rumah yang kondisinya sejahtera menjadi apa? Tidak karuan keadaannya. Saya, keluarga, kemudian sanak saudara akan rusak. Ini maksud dari yukharribud diyaral amirah. Nah, rumah-rumah yang tadinya dalam kondisi sejahtera, kondisi bagus, nyaman, tentram penghuninya akan menjadi apa?
rusak, menjadi panas suasana. Nah, dikarenakan tadi memutus hubungan rahim. Dan kalau kita mungkin menoleh ke sekeliling ikhwan tentang kondisi orang-orang yang seperti ini, yang nampak secara terang-terangan memutus hubungan rahim atau dilihat mereka bermusuhan dengan kerabatnya, akan antum melihat fakta yang betul-betul jelas terlihat. Nah, mungkin kaya tapi ternyata tertimpa musibah. Tertimpa musibah itu tidak ada kenyamanan dalam hidupnya. Demikian. Waliyadzubillah. Maka hati-hati dari memutus hubungan rahim. Baik. Apa saja tadi, coba dihiyah apa yang terserap, yang bisa didapat. Apa akibat memutus hubungan rahim? Terputusnya hubungan dengan Allah dan terjauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini akibat-akibat yang sangat fatal. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan tersebut dan agar dijauhkan dari orang-orang yang memutus hubungan rahim, sebagaimana dulu para salaf mereka minta pokoknya yang memutus hubungan rahim untuk pergi dari majelisnya. Kenapa? Karena kita ingin berdoa, kita ingin tenang, kita ingin Kita ingin terjauhkan dari laknat. Sedangkan orang yang memutus hubungan rahim terlaknat. Sedang memutus hubungan rahim menjadi sebab doa-doa tidak terkabulkan. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.